Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Mahasiswa pemrogram mata kuliah usul fikih, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan usul fikih yang pada kesempatan kali sudah memasuki pertemuan ketujuh. Jadi dalam artian pada pertemuan pekan depan itu adalah pelaksanaan ujian tengah semester. Tak terasa kita sudah separuh perjalanan di dalam pelaksanaan ujian tengah semester ya. Sudah separuh perjalanan kalau sudah nyampe UTS ini. Artinya perkuliahan sudah separuh perjalanan. Baik, dalam kesempatan ini kita sudah memasuki materi ke-6, yaitu tentang kedudukan istihsan dan istishab di dalam sumber hukum Islam. Karena ini adalah salah satu atau salah dua dari sumber hukum yang menjadi kajian di dalam usul fikih. Ya. Karena usul fikih itu kan maudhu'ul bahsinya adalah dalil. Ya. Sementara istihsan dan istishab ini adalah bagian dari dalil hukum yang darinya kemudian muncul hukum-hukum, ya, muncul hukum-hukum. Istihsan dan istishab ini bagian daripada ijtihad. Sama posisinya seperti kias, namun kalau kias itu dalil yang sudah disepakati oleh para ulama, sementara ini masih diperselisihkan. Kenapa kok diperselisihkan? Karena sebagian ulama itu menganggap bahwa ini adalah menjadi dalil, sebagian yang lain menganggap bahwa ini tidak bisa menjadi dalil. Ya. Baik, apa lalu istihsan itu? Ya. Istihsan secara harfiah itu addus syai'ih, menganggap baik. Menganggap baik. Addus syai'i hasanan, menganggap baik, menganggap sesuatu itu baik. Nah, ini menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan, itu istihsan. Dari kata hasunah dikuan wazan istaqalah, menjadi istahsanah. Maknanya adalah menganggap sesuatu itu baik. Selanjutnya dalam istilah ulama usul fikih, wa fi istilahil usuliyin, istihsan adalah udhulul mujtahid an muqtada qiyasin jaliyyin ila muqtada qiyasin khafiyyin aw an hukmin kulliyyin ila hukmin istisna'iyyin li dalilin in qadha fi aqlihi rajjaha ladaihi hadzal udhulah. Ini review yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Qalab dalam kitab Ilmu Ushulil Fiqh. Ya. Maknanya adalah berpalingnya mujtahid dari tuntutan kias jali, kias yang terang benderang, kias secara normalnya ini, menuju tuntutan kias khafi yang sama. Atau tuntutan hukum kulli yang sifatnya universal, menuju tuntutan hukum pengecualian, istisna'i, pengecualian. Kenapa? Karena adanya dalil atau argumentasi yang melintas atau yang mengunggulkan pikiran mujtahid untuk melakukan tindakan keberpalingan tersebut. Terlintas di benaknya mujtahid, inqadah fi aqlihi rajjaha dzaludul, terlintas dalil tersebut, oh ini kayaknya harus mengikuti kias khafi saja ketimbang mengikuti kias jali. Nah, begitu. Seperti contohnya begini ya, yang mengunggulkan kias khafi daripada kias jali. Kalau di dalam kitab Abdullah Qalab itu begini, kalau Anda mewakafkan barang ya, mewakafkan barang. Contoh, saya mewakafkan tanah saya ya kepada masjid misalkan. Nah, secara kias jali wakaf itu
sama seperti jual beli ya, sama seperti jual beli. Kenapa kok sama seperti jual beli? Karena di dalam wakaf itu ada naklul milkiyah, pemindahan kepemilikan. Di jual beli juga ada pemindahan kepemilikan. Ya, kalau Anda menjual barang, maka barang Anda berpindah kepemilikan dari Anda kepada orang lain. Wakaf juga begitu, dari Anda menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjadi milik umum. Itu sama. Cuma kalau di dalam jual beli, disamakan jual beli, kalau hanya wakaf tanah ini, maka jalan jalan susuknya, terus kemudian sangatan yang masyhuran itu, tempat jalannya air ya, itu kalau tidak disebut maka tidak ikut juga, karena dalam jual beli itu harus jelas ya. Kalau dalam jual beli itu harus jelas apa saja yang kemudian dimanfaatkan, yang diperjualbelikan secara gesjali ya. Kalau kemudian mujtahid berpikir, ini kalau kemudian sawah ini pas susuknya tidak bisa ikut, atau hak untuk mengairi nggak bisa ikut, apa gunanya? Kan tidak ada pemanfaatannya barang ini. Sementara dalam jual beli itu kan harus jelas, gitu, harus jelas kata-katanya. Sementara kata-katanya hanya mengatakan saya mewakafkan tanah ini. Berarti tidak bilang saya mewakafkan tanah ini beserta ininya. Kalau beserta ininya ya berarti saya sudah tidak ada masalah. Berarti itu secara kias ya sama dengan jual beli. Jual beli kan juga begitu. Dalam jual beli akadnya harus disampaikan juga. Saya menjual tanah ini berikut jalan airnya. Nah, ternyata mujtahid tidak mengkiaskan itu kepada jual beli, tapi mujtahid mengkiaskan persoalan ini kepada ijarah, ijarah. Sementara dalam wakaf itu adalah naklul milkiyah. Ya, sementara dalam ijarah itu naklul manfaat. Nah, wakaf itu ada dua sebenarnya, naklul milkiyah wa naklul manfaat. Ya. Kalau dalam ijarah itu hanya naklul manfaat. Nah, kemudian wakaf itu disamakan dengan dengan ijarah. Akad wakaf disamakan dengan ijarah. Dalam ijarah itu kan adanya perpindahan pemanfaatan. Barang tetap menjadi milik orang yang menyewakan. Penyewa hanya mendapatkan manfaat. Nah, wakaf disamakan dengan ijarah. Karena tujuan daripada wakaf ya supaya mendapat manfaat. Nah, supaya mendapat manfaat berarti dalam akad sewa, misalkan saya menyewakan tanah saya, ya berarti ya ikut dengan susuknya, ikut dengan hak mengairinya. Kalau Anda bilang saya menyewakan tanah saya, tak perlu saya menyewakan tanah saya, berikut susuknya, nggak usah bilang begitu. Karena tujuan sewa untuk memanfaatkan. Sementara pemanfaatan sawah itu tidak mungkin tercapai tanpa adanya susuk, tanpa adanya hak untuk bisa melakukan irigasi yang baik. Oleh karena itu wakaf disamakan dengan, nah ini wakaf disamakan dengan ijarah namanya qiyas khafi. Wakaf disamakan dengan baik itu namanya qiyas jali. Nah, mujtahid berpegang kepada wakaf disamakan dengan ijarah karena tujuan wakaf itu adalah untuk untuk pemanfaatan, sama seperti ijarah. Namun beda kalau ijarah itu ada perpindahan kepemilikan, sementara tidak ada perpindahan kepemilikan, sementara di dalam wakaf ada perpindahan kepemilikan dari orang yang wakif kepada mauquf alaihim, yaitu orang-orang yang diberi wakaf. Dalam hal ini adalah halayak umum, itu menjadi milik Allah kan. Atau dalam contoh yang lain ya, dalam contoh yang lain tuh qiyas jali dan begini. Orang wudhu wanita haid itu boleh enggak kemudian membaca Al-Qur'an? Secara qiyas jali tidak boleh. Ya, kenapa? Orang yang haid itu kan hadas besar. Maka dia disamakan dengan orang junub. Orang junub juga hadas besar. Orang junub dilarang baca Al-Qur'an, maka orang haid pun juga dilarang baca Al-Qur'an. Tapi menurut istihsan orang haid boleh
baca Al-Quran. Dengan dalil apa? Tidak disamakan dengan orang apa namanya? Orang junub, tapi disamakan dengan orang kencing biasa. Loh, mana sisi persamaannya? Kan sama-sama keluar, gitu maksudnya. Sama-sama keluar dari kemaluan. Cuma tidak jelas itu khafi. Kenapa kok disamakan seperti itu? Karena oleh mujtahid dianggap baik itu. Masalahnya penganggapan baiknya di mana? Maslahatnya di mana? Kebaikannya di mana? Bagaimana kalau seorang perempuan itu adalah seorang hafizul Quran, hafizatul Quran, orang yang hafal Quran. Sementara waktu haid itu biasanya siklusnya maksimum kan 15 hari. Selama 15 hari, kalau dia kemudian mengikuti qiyas jali, dia tidak boleh baca Quran. Haram kan hukumnya? Tapi kalau secara istighsan, dia boleh membaca Al-Quran. Kenapa? Karena orang haid tidak disamakan dengan junub, tapi disamakan dengan orang kencing. Titik persamaannya di mana? Sama-sama keluar dari kemaluan. Ya. Walaupun hadasnya beda, yang satu hadas besar, satu hadas kecil. Inilah makanya disebut dengan qiyas khafi, penyamaan yang samar antara yang disamakan dengan yang disamai, memiliki titik persamaan namun samar. Itu ya. Jadi menurut mazhab Hanafi, orang baca Al-Quran bagi perempuan yang haid boleh karena istihsan. Mujtahid berpaling ya dari tuntutan qiyas jali seharusnya haram menuju tuntutan qiyas khafi akhirnya halal. Dalam kasus qiraatul Quran lil haidih bagi orang yang haid. Atau kemudian hukum istisna. Jadi begini, dalam jual beli secara hukum universal, orang kalau melakukan transaksi jual beli, ya, orang kalau melakukan transaksi jual beli, maka dia harus barangnya terlihat, ya, barangnya terlihat. Kalau tidak terlihat maka tidak sah. Kan harus bayu ainin musyahadatin, begitu kan kalau dalam Fathul Qorib itu. Menjual barang yang bisa terlihat, menjual barang yang bisa terlihat. Itu secara hukum universal. Nah, secara hukum pengecualian, akad salam, akad pesanan itu gimana? Ya, kalau Anda pesan barang, barangnya kelihatan apa enggak? Atau jual beli online sekarang? Ya kalau jual beli online. Karena kalau online itu Anda langsung ke pasar online namanya. Jadi langsung kelihatan. Tapi kalau online, tidak kelihatan. Gimana itu? Nah, secara hukum universal kan tidak boleh. Tapi karena ada hajat, ada kebutuhan, maka itu dikecualikan, boleh. Seperti Anda mesen kontainer. Ya, di mana ada dealer kontainer di Jember? Tidak ada, harus mesen Anda. Barangnya tidak ada di hadapan. Padahal dalam konsep jual beli, bayu ainin musyahadatin, menjual benda yang bisa dilihat. Itu kan hanya contohnya, replikanya saja. Oleh karena itu di sini diperbolehkan karena istihsan, itu pengecualian. Oke, selanjutnya. Dasar istihsan dikatakan ini alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka-mereka yang kemudian mengikuti atau mendengar perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, maka merekalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan mereka itulah yang punya akal. Mendengarkan perkataan diambil yang paling baik. Ya, istihsan kan begitu ya. Ada teori-teori banyak diambil yang paling baik, yang lebih maslahat. Kemudian dasar istihsan. Ini dalam hadis. Kalau tadi Al-Qur'an, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fa indallahi sayyi'un. Apa yang dipandang oleh orang Islam itu baik, maka menurut Allah itu baik. Apa yang dipandang oleh orang Islam itu buruk, maka menurut Allah itu buruk pula. Ini macam-macam istihsan, ada istihsan bin nas, istihsan dengan ayat atau hadis, istihsan bil ijma', istihsan yang didasarkan kepada ijma', istihsan bil qiyasil khafi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada istihsan bil maslahah, istihsan berdasarkan kemaslahatan, ada istihsan bil uruf, ya, istihsan berdasarkan ada kebiasaan, dan ada istihsan bil darurah, istihsan berdasarkan alasan darurat. Nanti kalau kemudian mau bertanya silakan ditanyakan di forum diskusi ya.
Kehujan istihsan. Menurut Jumhur Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa istihsan adalah satu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang telah ditetapkan qiyas atau keumuman nas. Makanya dikatakan tadi, jadi yang mendukung kepada kehujjahan qiyas ini itu Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Syafi'i tidak mendukung ini istihsan. Apa katanya mazhab Syafi'i ini? Sedangkan golongan Syafi'i menolak istihsan. Karena berhujjah dengan istihsan dianggap menetapkan suatu hukum tanpa dasar yang kuat, hanya semata-mata berdasarkan hawa nafsunya. Katanya Imam Syafi'i terkenal ini, man istahsana faqad syara'ah. Barang siapa faqad syara'ah, ya. Barang siapa melakukan istihsan, gampang menganggap baik suatu persoalan, maka dia pada hakikatnya telah membuat syariat. Ya, membuat syariat. Man istahsana faqad syara'ah. Dia hanya bertalazzuz bisyahawat katanya. Tapi katanya Syekh Abdul Wahab Walab dalam kitab Usul Fikih itu, apa yang dipandang oleh Imam Syafi'i terkait dengan istihsan itu bukan apa yang dipandang oleh jumhur ulama dalam hal ini mazhab Maliki, Hanafi dan Hanabilah. Kalau bahasanya itu misperception lah. Menurut Syafi'i itu bahwa istihsan itu cukup menganggap baik, itu susah ceritanya. Apa yang dipandang oleh orang Islam baik misalkan, itu baik. Nah ini kan orang Islam yang siapa? Nah, itu bukan secara umum. Nah, katanya mazhab Syafi'i, kalau hanya menganggap baik itu kan bahaya. Ini kan taladzuz bisyahawat ini. Bersenang-senang dengan syahwat. Tapi katanya mazhab Hanabilah, Hanafiyah dan Malikiyah tidak. Itu ada teorinya. Tetap sebenarnya tetap menggunakan dalil, cuma mujtahid lebih mengunggulkan kepada qiyas khafi karena ada dalil-dalil maslahat tadi itu. Dan kemaslahatan kan seperti tadi kasus perempuan haid itu kalau kemudian mengikuti orang junub kan selama 15 hari tidak bisa baca Quran. Tapi kalau sama dengan orang kencing, nah, kan boleh masih orang kencing itu baca Quran kan? Boleh, tapi jangan disentuh. Selanjutnya tentang istishab. Apa istishab? Istishab itu definisinya adalah al-hukmu ala syai'i bil halid lati kana 'alaiha min qablu hatta yakuma dalilun ala taghayyuri tilkal hal. Menetapkan hukum atas suatu berdasarkan keadaan sebelumnya sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perbuatan keadaan tersebut. Seperti ya, Anda itu punya wudu apa enggak? Menurut istishab Anda punya wudu. Ya, sampai kemudian Anda yakin betul sudah kentut. Nah, itu namanya istishab, memberlangsung teruskan hukum sampai ada keadaan yang merubah kan gitu. Dalam definisi yang lain dikatakan ja'lul hukmi alladzi kana thabitan fil madi baqiyan fil hal hatta yakuma dalilun ala taghayyurihi. Jadi menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannya itu sehingga ada dalil yang menunjukkan perubahan. Seorang istri ditinggal oleh suaminya 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun. Ini apa masih berstatus pasangan suami istri? Menurut istishab masih. Selama belum ada kata-kata cerai, maka si istri itu tetap menjadi istrinya suami yang hilang menjadi Bang Toyib 4 tahun atau 5 tahun tanpa kabar itu. Itu namanya menetapkan hukum yang telah ada ya, sampai kemudian ada situasi yang merubahnya. Dalam wudu juga begitu kan, ambil wudu. Ini tadi kentut apa enggak ini ya? Nah, menurut istishab tidak kentut sampai kemudian betul-betul terdengar apa namanya aroma-aroma, ya, nada-nada dan tercium baunya kan gitu kan ya. Ada nada tut misalkan, kentok gitu kan. Oh, tak. Tercium bau misalkan. Oh, berarti sudah kentut. Berarti batal. Ini istishab yang ketiga, istihbara'ul asriyah. Contoh, orang ini punya hutang apa enggak? Ya menurut istishab tak punya hutang. Kenapa? Menurut kaidahnya al-bara'atul asriyah, al-aslu bara'atul dhimmah, bahwa pada dasarnya seorang itu tak punya tanggungan. Jadi menurut dalil istishab, orang itu kalau dituduh punya hutang sebelum ada bukti maka tidak bisa, karena menurut asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah itu dalam bahasa Islamnya al-aslu bara'atul dhimmah atau al-bara'ah al-asliyah. Jadi menurut asas praduga tak bersalah dia tak punya hutang.
istishabul hukum, istishabul wasf. Ini kehujahan istishab. Ahli usul fikih berbeda pendapat tentang kehujahan dan istishab ketika tidak ada dasar syarat. Menurut mayoritas mutakallimin ahli kalam, istishab tak dapat dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil, katanya mutakallimin. Menurut mayoritas ulama Hanafi khususnya mutakhirin, istishab bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang, tetapi tak bisa menetapkan hukum yang akan ada. Jadi termasuk mutakallimin itu mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i itu terkadang mutakallimin. Oleh karena itu berarti selain mutakallimin yakni Ahnaf itu menganggap bahwa istihsan bisa dijadikan sumber hukum seperti istihsan. Inilah perbedaan-perbedaan ulama yang kemudian mengakibatkan dua dalil ini menjadi bagian daripada dalil-dalil yang diperselisihkan. Kenapa? Karena satu setuju, yang lain tidak setuju. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zahiriyah dan Syiah berpendapat bahwa istihsan bisa dijadikan hujjah secara mutlak katanya untuk penetapan hukum yang telah ada selama belum ada dalil yang mengubah. Jadi ada tiga kelompok, ada tiga kubu. Kubu pertama mutakallimin, kubu kedua Hanafiyah. Tapi ini ada catatan-catatan. Tapi kalau Hanafiyah, kalau Maliki, Syafi'iyah dan Hanabilah mutlak kapanpun saja. Selama belum ada perubahan hukum, maka ya terus berlangsung hukum itu. Sekian, terima kasih dan semoga ada manfaat dan barokah ya. Saya akhiri, semoga ada manfaat dan barokah pertemuan ini. Jadi minggu depan kita melaksanakan ujian tengah semester ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.